Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita benar-benar hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala-gala urusan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah tidak bisa diandalkan. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ciptaan Allah yang lemah, tidak ada daya kecuali dikuatkan Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah tidak punya apa-apa, fakir kecuali yang dititipkan Allah. Dan segala-gala selain Allah itu adalah jahil, tidak tahu apapun kecuali yang diberikan ilmu dan petunjuk oleh Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada selain Allah, berarti kita bersandar kepada yang lemah, yang bodoh, yang sangat miskin. Kita salah besar kalau kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah penguasa segala-galanya, pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi, dicegah siapapun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Selama ini ada yang mengandalkan gaji, padahal gaji dengan rezeki beda ya. Ada yang mengandalkan tabungan, ada yang mengandalkan aset, ada yang mengandalkan ilmu. Saya tahu nih, tenang saja, saya tahu. Ada yang mengandalkan pengalaman. Saya sudah pengalaman menghadapi ini. Tenang saja, saya tahu dan saya berpengalaman. Padahal kalau Allah mau bikin mati dia tidak bisa apa-apa. Atau bikin terpeleset saja, yang berilmu dan berpengalaman itu sudah tidak berdaya. Karena terpelesetnya dari lantai 5 ke lantai 1 ya. Kalau Allah mau dibikin saja dia jatuh pingsan, nggak bisa apa-apa, benar? Jadi aslinya sih kalau orang selamat itu bukan karena jago. Aslinya orang selamat bukan karena terlatih. Orang selamat karena diselamatkan Allah. Ini penting hadirin. Kita harus gigih. Barang siapa yang gigih dan ulet akan berhasil. Ini tidak lengkap ini. Barang siapa yang gigih dan ulet, insya Allah akan banyak ditolong oleh Allah. Dia berhasil bukan karena gigih dan ulet, dia berhasil karena Allah menolong. Jadi tidak boleh ada apapun yang kita anggap sebagai penentu. Penentu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana nih belajar? Belajar ya harus gigih dan ulet. Kenapa? Karena Allah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang gigih ulet, yang sungguh-sungguh habis-habisan di jalan Allah, Allah janji pasti akan menunjukkan jalan-jalannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi jangan sampai tidak melibatkan Allah. Termasuk satu yang agak jarang mengandalkan Allah itu adalah kita mengubah diri kita. Misal ingin punya hati bersih, saya harus banyak baca Quran, saya harus banyak saum, saya harus banyak zikir, tapi enggak banyak doa. Padahal yang sangat lebih kuat dari semua ini adalah doa, karena doa itu menunjukkan kita hamba Allah yang Maha Kuasa. Nah, makin hebat doa seseorang, Allah makin suka.
makin banyak doa, Allah makin suka. Makanya kalau kita banyak ngaji, banyak saum, banyak ikhtiar, banyak mujahadah, tapi enggak merasa Allah yang membulak-balik hati, nah itu sudah merupakan salah satu kekurangan. Karena kalau nggak dibalikin hati kita oleh Allah, ya bebal saja kita ini, lempang-lempang saja. Makanya selain memperbanyak minta ampun, memperbanyak ngaji, memperbanyak sholat, mujahadah, jaga pandangan, jaga pikiran, jaga telinga, jaga lisan, jaga jari itu nulis ya. Tapi kita harus lebih dahsyat lagi menghibah. Tolong ya Allah, tolong. Minta punya hati yang bersih, hati yang khusyuk, qalbun salim. Sama menghafal juga. Dengan menghafal, dibaca 40 kali akan hafal. Mau apa? Yang paling penting kita baca sebanyak mungkin supaya Allah suka. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan hafal. Mana yang paling penting? Sekali baca langsung hafal, 10 kali baca langsung hafal, 20 kali baca langsung hafal. 20. Saya mau sekali langsung hafal ya. Terus saya dibaca terus, jadi mungkin benar. Tapi mau 20 kali juga boleh. Yang paling penting jangan mengandalkan jumlah. Yang diandalkan adalah Allah, karena tiap orang beda-beda. Ada yang sudah 100 kali nggak hafal-hafal, rugi tidak? Kan? Makanya jangan suka ngukur. Ini kan ada berapa ratus nih santri penghafal Quran. Jangan suka saling nanya, weh kamu hebat, cepet. Mungkin oleh Allah dibuat cepat, tapi boleh jadi ada yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah yang susah hafal, dan dia tetap berbaik sangka ke Allah, tidak lelah, tidak mengeluh, dia tidak protes, dia tetap saja berbaik sangka bahwa Allah lah yang menilai semuanya. Ini nih kan adik-adik nih yang plat biru ini pada ngapalin Quran, jangan membandingkan satu sama lain, nanti jadi ujub. Sudah, syukuri saja. Sebetulnya yang paling aman sih adalah yang paling lurus niatnya, sehingga banyaknya tidak jadi ujub, kurangnya tidak jadi minder. Karena kalau kita sudah ujub, kita merasa kita yang bisa. Kalau kita minder, kita juga merasa kita yang tidak bisa. Jelas ini hadirin? Kalau sedih, siapa yang bisa menenangkan hati kita? Kalau galau, siapa yang bisa menenteramkan hati? Kalau jatuh cinta, siapa yang bisa mengambil cinta di hati ini? Pernahkah minta kalau lagi jatuh cinta diambil cintanya oleh Allah? Kenapa diam? Sayang ya. Halo? Kenapa nggak ada yang jawab? Aneh. Ya tergantung cintanya seperti apa, kepada siapa ya. Kalau jatuh cinta dan terus membuat hati terdominasi, cenderung berbuat dosa, ada yang suka lupa kita tuh minta tolong kepada Allah supaya diproporsionalkan ya. Pokoknya kalau sudah mengarah kepada jadi dosa, kita harus sudah mulai serius minta tolong. Karena strategi apapun kalau tidak ditolong oleh Allah nggak bisa. Rapat misalkan ya, ngatur ini, kita mengadakan rapat strategi. Kalau setiap rapat sukses atau beres Indonesia ya, kurang gimana rapatnya Indonesia, tetapnya bonyok. Karena mungkin kurang mengandalkan Allah di dalam segala urusan kita. Jelas nih hadirin? Misalkan sekarang kalau ada anjing menggonggong, bagaimana? Kalau ada anjing menggonggong bagaimana? Ya biarin aja, masa anjing mengeong ya kan? Normal. Kalau anjing gonggong, masalahnya dia ngejar kita enggak. Kalau ada anjing mengeong, kita harus bingung ya, kenapa lihat kucing sangka anjing.
Allah. Kalau lihat ada anjing, kita memang harus ikhtiar, mungkin lari, mungkin jongkok, tapi kita harus tahu itu anjing itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Jangan sampai kita mengandalkan lari, mengandalkan batu, mengandalkan lari. Coba kita dengan anjing kalau lari cepetan mana? Kita dengan lari, dengan anjing kalau lari, kalau normal situasinya ya cepetan anjing. Kalau ambil batu kena enggak? Justru yang kita ambil tulang lagi. Jadi anjing makin gemes lihat kita. Kita ikhtiar, tapi kita harus yakin Allah nih yang bisa menghentikan semua ini. Pergi sekarang naik motor, kita pakai helm, jalan pelan, terjamin selamat atau tidak? Oh, kan celaka bisa datang dari mana aja. Kemarin baru lihat video tentang orang buka pintu mobil sembarangan. Ini puluhan kasus orang buka pintu mobil yang dari belakang nabrak pintunya, jatuh ke tengah, datang mobil yang lain ketabrak. Berapa yang meninggal hanya dengan tidak diduga di depan buka pintu mobil. Makanya gak cukup dengan kita terlatih jago naik motor, tetap saja yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah seorang santri, semoga Allah menyayangi beliau, sudah mahir berkuda, ya termasuk seniornya lah, sudah terlatih, mahir mengenal kuda, tapi tetap aja patah kakinya. Kenapa bisa patah? Karena waktu jalan-jalan sama-sama kuda lainnya, berkuda rame-rame gitu, trekking, sedang berhenti, nah kuda yang depannya ini nggak nyaman ada kuda di belakang, lalu ditendang saja kuda yang di belakang, kenanya kena kaki penungkangnya, patah tuh hadirin. Kalau Allah mau, ya kurang apa terlatihnya. Tapi kalau Allah mau, kejadian-kejadian. Makanya tidak boleh merasa aman dengan kemampuan kita, merasa aman dengan pengalaman kita, keahlian kita. Tidak boleh. Kita hanya aman dengan satu saja, apa? Jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik yang orang tuanya kurang, rezekinya kurang banyak, jangan patah harapan, karena bukan orang tua yang menjamin. Wah, orang tua saya mah orang kecil di kampung, ya tetap saja yang menjamin kita kan bukan orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Jadi jangan sampai mengandalkan apapun siapapun selain Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi keperluan lahir batinnya. Nah, keperluan kita tuh bukan hanya makan, minum, tapi keperluan informasi, keperluan data, keperluan ketenangan, keperluan keberanian. Kita kan memerlukan banyak hal dalam hidup ini. Ada orang yang mampu dalam satu sisi, tapi dia nggak cukup keberaniannya untuk menghadapi sesuatu, nggak cukup ketenangannya. Makanya harus banyak terus menghibah kepada Allah, memohon, karena Allah lah satu-satunya penguasa, pemilik, penentu segala-galanya. Siapapun yang mengandalkan selain Allah, Allah pasti tahu hati kita, dan Allah akan tanamkan galau, gelisah. Ini rencana udah bagus nih, perencanaan udah matang, persiapan udah mantep nih, tapi kenapa kok nggak cocok hasilnya, gagal atau nggak sukses? Ya kan Allah yang menentukan segalanya, bukan perencanaan, bukan persiapan. Itu harus kita lakukan sebagai amal soleh kita, tapi Allah lah yang kuasa menentukan segalanya. Ini dia hadirin yang harusnya selalu kita pikirkan siang dan malam, mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya rencana yang bagus, detail, matang. Kita juga harus all out dalam ikhtiar, tapi
Cuman Allah yang menentukan segalanya. Tidak boleh bersandar kepada rencana, tidak boleh bersandar kepada ikhtiar, tidak boleh bersandar kepada kemampuan, tidak boleh bersandar kepada jumlah, tidak boleh bersandar kepada apapun, siapapun, karena Allah lah pemilik segala kejadian, segala galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu. Kira-kira enak nggak kalau hati bersandar ke Allah? Lebih tenang, tenang. Kalau ngandelin selain Allah nggak meyakinkan, semuanya nggak meyakinkan. Ini ngebangun masjid sebesar ini, ngandelin kenceleng santri, agak kurang meyakinkan ya. Benar? Ini masjid kan besar, ini besar masjid ini, operasionalnya mahal, karpetnya bagus, air semuanya, oh ini biayanya tinggi. Kalau ngandelin kenceleng Pak, maaf ya santri jangan tersinggung ya, dari wajah aja udah kelihatan kan ya, wajah-wajah ngantuk, nggak akan cukup. Tapi kalau Allah mau, apa aja digerakkan, karena rumah ini kan, masjid ini rumah Allah. Makanya nih bagi yang mau ngebangun masjid jangan suka ragu-ragu, sempurnakan aja rencananya, sempurnakan ikhtiarnya. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, kalau Allah mau mah gampang aja. Kan tidak semua jalan kita tahu, kita tahunya sedikit sekali jalan itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala-gala jalan, min haitsu la yahtasib. Begitu. Ada pertanyaan tidak? Apapun ya harus mengandalkan Allah dalam segala urusan, sekecil apapun, kapanpun, mau parkir, mau naik kendaraan ya. Misalkan mau berkuda ya, saya tidak tahu ini kuda kalau mau tinggal berdiri udah kita jatuh, benar? Atau ke depannya gini, kita ke depan. Berapa banyak yang jago-jago berkuda, tiba-tiba lagi lari kudanya berhenti, set, tinggal dia lari sendiri ya. Waktu terjun payung dulu ya, ini latihan, boleh cerita ini sedikit? Waktu itu umur masih muda, udah tua juga sih, 43-an lah ya, 43-44 tahun, berarti 13 tahun yang lalu. Karena teman jadi salah seorang komandan di Kopassus tuh, ayo latihan terjun memang dari dulu cita-cita sekali ingin bisa terjun payung tuh ya. Pertama tandem tuh yang nempel. Kalau nempel mah nggak bisa apa-apa, neplok begitu ya, tinggal ikuti film aja, dipotret, nggak ngapa-ngapain, cuman diikat di perut, loncat. Ternyata ada juga yang meninggal sedang tandem itu. Pelatih itu juga meninggal tandem, loncat entah gimana, dua-duanya meninggal. Ahlinya, tapi loh, giliran AA waktu itu, aduh masya Allah, tegang luar biasa. Tapi udah mau gimana lagi coba ya, saya kan naiknya belakangan, harapannya itu loncatnya belakangan, tapi kan pintunya di belakang, jadi yang naik belakang berarti turun duluan. Ini nih kurang ilmu, bukan tentara, latihannya juga tidak banyak, orang lain berapa 3 bulan untuk bisa terjun free fall itu. Tapi ya alhamdulillah takdirnya bisa ikut latihan terjun. Takut, tapi mau gimana lagi ya, masa gagal ya, kiai nggak jadi terjun kan aib betul. Jadi caranya gimana? Syariatnya sedekah aja yang banyak. Itu mah sedekah terlancar, yang nggak mikir tuh saya keluarin uang dari saku. Kenapa? Karena sudah tahu berapa yang ada di saku ya, jadi set gitu. Lihat ke bawah takut, akhirnya ngadepnya ke sana aja, ke dalam pesawat, mundur, jadi nggak lihat ke bawah, karena lihat ke bawah juga takut ya,
10.000 feet, kurang lebih 3,5 km. Kiri kanan dipegang oleh pelatih, lalu loncat up, gak bisa apa-apa lagi. Coba melayang gitu, gak jadi, gak bisa. Waduh, shoot. Saudara pernah nyobain naik mobil yang ada tanjakan, yang ada benjol, begitu, pernah nyobain nggak? Suka pengen apa? Pengen pipis kan ya? Nah ini gitu terus ya. Nanti artinya bagusnya pakai pampers ya. Waduh, belum pernah kan jatuh segitu lamanya. Biasanya kan jatuh dikit brek, ini melayang terus. Wah, mulai sadar, lihat kiri kanan. Ini juga coba minta tolong ke siapa di sana? Gatot Kaca? Nggak ada, nggak bisa, susah, nggak pakai parasit. Sama pelatih juga cuman megang di sini sebentar. Sesudah stabil itu lepas pelatihnya. Ya, coba mau gimana sekarang? Nggak bisa. Yang muter aja di atas nggak bisa berhenti. Terus muter sampai muntah. Mending muternya begini, kalau muternya begini. Masya Allah, itu benar-benar nggak ada penolong selain Allah. Alhamdulillah, takdirnya saya diberikan bisa cabut parasut juga. Alhamdulillah, walaupun kaget ya ketika dibuka parasut, tarik gitu, nggak keluar nih. Gimana caranya? Saya begini susah gitu, susah kan di atas. Dorong-dorong aja ransel supaya keluar ya. Ternyata memang di settingnya pelan keluarnya. Saya kan nggak lihat. Udah jadi di atas, lihat, aduh angin, teriak, ada yang kedengaran ya. Udah azan, ya Allahu Akbar. Ayat kursi, lihat di bawah ada danau, di sana sungai. Saya jatuh kemana ini? Tapi izin Allah, alhamdulillah bisa sampai di tempat landasan yang dituju. Ini pertolongan Allah hadirin. Karena yang lain, tentara-tentara lain, ada yang ke gunung, ada yang ke sungai, kemana-mana. Alhamdulillah, tidak. Gimana caranya coba? Ini rahasia ya, karena banyak yang nyangkanya jago. Aslinya begini ya, kaki ini dipakai tali rapia. Satu ya. Kok bisa pakai tali rapia? Iya, kan dari bawah pelatih ngeker tuh. Itu Agim tuh yang kakinya pakai rapia. Satu. Yang kedua bawa handy toki, dimasukin ke baju ya. Jadi tarik kanan, tarik. Itulah rahasianya hadirin. Tentara yang lain nggak dikasih itu ya, kedebak-kedebuk ke sana sini. Sudahlah, ini semua pertolongan Allah hadirin. Iya, karena kalau nggak pakai itu kan ya, kalau nggak pakai rapia kan nggak ketahuan yang mana ya, kan banyak yang terjunnya. Tapi kalau pakai rapia, itu lagi untung kemana aja dia ya. Tarik kanan sedikit, kanan, kiri kiri, jadi aja terus mendekat landasan gitu. Itu teh pertolongan Allah. Coba kalau nggak pakai rapia ya, atau nggak kasih handy toki, udah di gunung yang mana ini. Nah hadirin, 1, 2, 3, tapi tetap Allah tahu, ujub mungkin ya, hatinya bangga, merasa beda dari yang lain. Udah mau mendarat di rumput waktu itu, udah deket gitu ya, tarik, angin tidak diduga, siut ke kiri, jadi bergeser. Ini rumput kan landasan terbang aspal, di sini rumput udah enak nih, seruk aja di aspal hadirin. Serut, jadi duduk itu jatuhnya tuh, robek celana tuh. Jadi kan kurang wibawa hadirin, celana robek ya kan. Udah gitu tulang ekor kena, kluk 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 kluk, sakit. 1 tahun itu gak bisa duduk begini. Jadi gini aja kalau duduk, karena tulang ekor sakit. Tidur juga nggak bisa terlentang, sakit. Gimana tuh kalau Allah mau ya, tinggal angin nih langsung ke aspal. Makanya nggak bisa lah jago tuh ya. Kalau Allah mau mah ada aja kejadian. Makanya jangan merasa pinter, jangan merasa bisa, walaupun bisa, jangan merasa jago, jangan merasa terlatih.
Jangan merasa hebat karena setiap saat Allah kuasa untuk melakukan apapun kepada kita. Begitu? Ya, silakan, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah baca sebuah buku tentang tombol hati. Nah, di dalam bukunya itu ada kata-kata seperti ini kurang lebih. Sebentar dulu, sebentar. Ustaz, kemana Ustaz? Jam berapa? Oh ya, keburu habis waktunya. Tahu gitu ngisi Ustaz ya. Malu. Ustaz, ini putrinya sekolah di kita, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Dai apa? Asik ya, Asep. Asik. Oh, terima kasih. Silakan. Nah, di dalam buku itu ada kata-kata seperti kurang lebih. Kalau orang bodoh itu celakanya satu kali, dan kalau orang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya itu celaka sebanyak 1000 kali. Nah, mungkin mohon penjelasannya aja kalau misalkan orang bodoh itu celaka satu kali. Nah, kalau orang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya itu celaka 1000 kali. Mohon penjelasannya aja. Coba kira-kira kenapa ada pernyataan seperti itu? Seperti apa? Kenapa orang bodoh sekali celakanya? Ya itu, soalnya kan kalau misalkan orang bodoh, ya kenapa satu kali gitu ya? Padahal kan seharusnya mereka kan nggak belajar, dan seharusnya bodohnya orang bodoh tuh dikerjain orang kerugiannya. Orang pintar apa? Kenapa 1000 kali kerugiannya? Kurang hafal tuh. Iya, saya juga nggak ngerti ya kenapa 1000 kali. Tapi yang jelas di akhirat nanti ada orang yang terus muter terburai ususnya, disiksanya muter karena dia ngomong tapi dia nggak mengamalkan. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuat. Orang yang punya ilmu tidak diamalkan, memang dia bisa menyesatkan banyak orang. Orang yang bodoh mah susah ceramah ya. Tapi orang yang tahu ilmu dia ceramah, tapi ceramahnya belum tentu niatnya benar. Yang diamalkan belum tentu dia berusaha mengamalkannya, atau dia menceramahkan sesuatu demi kepentingan nafsunya. Oh, banyaklah. Dan kalau orang meniru keburukan dia ya, keburukan ya, misalkan nauzubillah seorang populer terus dia ceramah terus ditiru keburukannya, itu akumulatif dosanya. Seperti gini ya, ada orang di mana sih perempuan nakal yang suka main-main tuh hanya ngomong tuh, lalu dia ke sana, lalu dia berbuat maksiat di sana, itu dosa, yang ngomong juga dosa. Udah gitu dia ngajak teman-teman lainnya, terus aja nanti dia banyak dosa di sana, dia yang tuh itu nunjukin dosa, dia pikul juga. Wah, kalau gitu mah mending bodoh aja. Malah gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Gini ya, ada hadis yang mengatakan ketika seorang muslim itu apabila mendapati suatu pagi illa malakan yanzilan, bahwa akan ada 2 malaikat yang mendampinginya gitu. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa'ti mumsikan talaqan. Jadi yang salah satunya tuh berdoa kepada Allah, ya Allah, beri orang yang berinfak di pagi hari ini penghidupan gitu, dan berilah orang yang menahan hartanya itu kerugian atau semacamnya gitu. Jadi banyak yang bertanya, kalau malaikat yang mendoakan kita itu apakah langsung terkabul gitu, sedangkan kita kalau berdoa kita kadang-kadang terhalang oleh maksiat yang kita lakukan atau makanan haram yang sudah mendarah daging di tubuh kita. Bagaimana dengan doa keburukan malaikat ini, Ustadz? Tumben jadi Ustadz saya. Naik derajatnya, Ustadz dan profesor aja. Kalau AA kakak ya.
Jadi pertanyaannya apa ini teh? Pertanyaannya, apakah doa yang malaikat yang satunya ini yang mendoakan kesempitan kepada seorang muslim itu langsung dikabulkan oleh Allah gitu? Kan kita tahu doa malaikat mungkin saja diijabah dari Allah karena malaikat terus saja beribadah kepada Allah, sedangkan doa kita kadang-kadang kan tidak sampai terkabul kepada Allah. Gini aja jawabannya, pokoknya sekarang mah sedekah aja tiap subuh, itu aja lah. Saya jadi stres nih, takut juga saya didoain malaikat menyebut terkabul, saya yang kena ya. Udah jawabannya pokoknya bekal uang kalau bisa tiap pada subuh sodako. Saya mah nggak punya uang, sodako dengan yang berbagai hal lainnya ya. Misalkan ngangkat-ngangkat kotak sodako untuk memudahkan teman bersedekah, atau nyapu, atau apa aja niatkan sedekah gitu deh. Udah gitu aja lah ya. Ya. Udah gitu aja lah. Karena kan inti dari hadis itu adalah supaya kita sedekah, benar? Sekarang saya ngomong terkabul, saya jadi stres sendiri ya, karena saya takut didoakan malaikat. Nah gitu aja, siap semuanya nih, ambil positifnya aja gitu Mbak. Ya, jazakumullah. Maaf ya kalau jawabannya nggak cocok, tapi saya mau gitu aja jawabannya ya, nggak boleh maksa. Nggak semua pertanyaan bisa saya jawab ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Kalau tidak ada cukup nih, selesai ya. Ya Pak, maaf. Dari mana Pak? Dari Bang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hakim yang saya hormati, saya salah satu orang tua yang datang dari Palembang. Orang tua santri Pak? Baru mau mengantarkan anak. Oh alhamdulillah ya. Bapak dari Palembang? Ya. Tahu apa Darut Tauhid Pak? Tahu dari mana? Tahu dari TV Pak. TV? Ya. Oh alhamdulillah. Jadi saya punya anak yang kebetulan sudah cukup dewasa. Beliau sholat seperti biasa, beliau kerja seperti biasa, tetapi disiplinnya yang kurang. Kita orang tua sudah berusaha berdoa, tapi belum terkabul. Kira-kira apa langkah-langkah yang perlu kami lakukan sebagai orang tua agar anak kami yang sudah dewasa ini, sudah 35 tahun ini, sholatnya diawali waktiha misalnya. Baik. Makasih. Terima kasih Pak. Satu, sebagai orang tua kalau melihat masalah pada anaknya, pertama dia lakukan adalah tobat, karena boleh jadi ini kesalahan dalam mendidik, memberi contoh, membimbing selama hidupnya. Harus tobat, tidak bisa langsung nyalahin siapa-siapa selain dirinya sendiri. Yang kedua, harus memperkuat keteladanan, karena salah satu pendidikan yang terbaik adalah memberikan keteladanan. Satu, tobat. Dua, keteladanan. Yang ketiga, memperkuat ibadah dan doa sebagai andalan untuk diberikan petunjuk harus bagaimana, dan juga supaya anaknya ditolong. Yang keempat, harus difasilitasi tetap supaya dapat diklatna pendidikan, pelatihan, pembinaan. Pendidikan supaya tahu, pelatihan supaya bisa, pembinaan supaya konsisten istiqomah. Diklatna, dik supaya apa? Lat supaya apa? Bisa. Na supaya apa? Istiqomah. Diklatna, dididik supaya jadi tahu, dilatih supaya jadi bisa, dibina supaya konsisten istiqomah. Yang keempat, yang selanjutnya, carikan lingkungan yang baik Pak. Nggak boleh berhenti memang kita sebagai orang tua untuk berusaha agar anak-anak kita jadi lebih baik. Itu Pak. Coba satu, tobat. Dua, apa tadi? Teladanannya apa? Yang ketiga, doanya harus sangat kuat, ibadah doa. Yang keempat, fasilitasi dapat diklatna itu Pak. Bawa ke sini ikut berbagai program boleh ada Pak.
Nah, itu jadi amal soleh. Berapapun biaya yang dikeluarkan untuk menguatkan iman itu bukan biaya, tapi semua adalah investasi. Jadi nggak ada pengeluaran, adalah modal. Mudah-mudahan Pak, hanya Allah yang kuasa membulak-balik hati. Nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi. Sekali lagi, jangan mengandalkan apapun siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu selain Allah tidak bisa diandalkan. Dan Allah tuh sangat tidak suka kepada yang hatinya mengandalkan selain Allah. Makanya setiap yang mengandalkan selain Allah, hatinya dibuat tidak tenang. Semakin bersandar kepada selain Allah, Allah membuat pedih hatinya tuh. Kenapa dibuat pedih? Supaya kembali bersandar ke Allah. Allah tahu semua isi hati kita. Wa huwa alimum bidati syudur, dan Dia Maha tahu segala isi hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhati bersih, yang selalu ditolong oleh Allah, memiliki qalbun salim, dan diberikan nikmatnya istiqomah, memiliki qalbun salim sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.